Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu dan sudah 4 poin. Poin terakhir adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Kita lanjutkan ke poin yang kelima. Tadinya saya ingin membahas beberapa penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi terlalu melebar. Padahal kita kajian Kitabul Ilmi. Kita langsung aja ke poin yang kelima. Adab kelima yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah al-amalu bil ilm. Mengamalkan ilmu. Penjelasan mengamalkan ilmu ini ada beberapa versi. Semuanya penting. Ingat gak waktu kita membahas kitab Awaiqut Talab atau beberapa kendala bagi para penuntut ilmu? Kendala pertama tidak ikhlas, kedua tidak mengamalkan ilmu. Mendengar penjelasan dari kitab itu merinding kita. Itu versi yang lain. Ingin kita bahas lagi. Sekarang versi yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebagai penulis Kitabul Ilmi ini. Berkata beliau dalam menjelaskan poin ini, ayya'mala talibul ilm bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan lianna hadha huwa thamratul ilm wa huwa natijatul ilm. Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya, baik dari aspek akidah, ataupun ibadah, ataupun akhlak, ataupun muamalah, ataupun adab. Karena amal itu buah dari ilmu dan hasil nyata dari ilmu. Itu adalah amalan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara diamalkan, baru ketakwaan itu akan teraih. Wa hamilul ilmi kal hamil lisilahihi imma lahu wa imma alaih. Orang yang memiliki ilmu itu tak ubahnya seperti orang yang membawa senjata, pedang atau apapun. Bisa menyelamatkan dia, bisa mencelakakan dia. Ilmu yang kita pelajari bisa membuat kita selamat dari azab Allah, bisa membuat kita celaka terkena azab Allah. Tergantung apa? Lihat Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatan lak au alaik. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Al-Qur'an menjadi hujjah. Hujjah itu alasan. Laka atau alaika. Kalau laka artinya yang menguntungkan atau menyelamatkan kamu. Kalau alaika artinya yang merugikan atau mencelakakan kamu. Al-Quran
bisa menjadi penyebab kamu selamat atau kamu celaka. Gimana penjelasannya? Laka in amilta bihi wa alaika ilam ta'mal bihi. Al-Quran bisa menjadi penyebab kamu selamat kalau kamu amalkan. Akan menjadi penyebab kamu celaka kalau tidak kamu amalkan. Jadi yang selamat hanyalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang tidak mengamalkan, celaka dia. Al-Quran itu banyak mengungkap celakanya orang yang berilmu tapi tak beramal. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Artinya orang lain disuruh beramal, dirinya tidak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi berilmu tak beramal, menyuruh orang lain tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang dia suruh, celaka. Di sini tidak dicantumkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada tuh hadisnya, nanti di neraka itu ada orang terburai ususnya. Dia lari-lari berkeliling ditonton oleh para ahli neraka. Para ahli neraka yang lain bertanya, ya fulan ma sya'nuk? Wahai fulan, ada apa denganmu? Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu kamu orang yang suka memerintahkan kami untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang yang munkar? Jadi si orang yang ususnya terburai lari-lari di neraka itu ternyata ustaz, da'i, kiai, ajengan, ulama, tukang dakwah. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, tapi kok ke neraka? Orang itu menjawab, bala kuntu amurukum bil ma'ruf walam atih. Wa nahaitukum anil munkar wa atih. Ya, dulu saya memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, saya sendiri masih melakukannya. Diazab seperti itu, waliyadzubillah, ya. Inilah yang dimaksud Al-Qur'anu hujjatan lak au alaikum. Al-Quran menjadi hujjah, menjadi alasan yang menyelamatkan kamu kalau Al-Quran ini diamalkan. Atau yang mencelakakan kamu kalau Al-Quran yang kamu fahami ini tidak diamalkan. Jadi tuntutan bagi orang berilmu besar. Tapi jangan kepikiran, kalau begitu mah nggak mau belajar. Biar tidak terkena kewajiban mengamalkan ilmu. Kan ada orang yang mikir begitunya. Saya mah takut belajar, takut tidak mau mengamalkan. Takut tidak mampu mengamalkan, dosa. Sama rukna teu belajar teu dosa. Sebenarnya kita punya dua kewajiban. Kewajiban belajar ilmu dan kewajiban mengamalkan ilmu. Kalau orang belajar tapi tidak mengamalkan, dia dapat pahala belajar, dapat dosa tidak mengamalkannya. Kalau orang tidak belajar, otomatis tidak mengamalkannya, dosanya tikal dua. Berlipat dua, dosa tidak mau belajar, dosa tidak mengamalkan. Walau mau belajar, mau tidak beramal, maka tetap wajibnya enggak. Makanya ada seorang datang ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu.
Aku ingin belajar ilmu, tapi aku takut menyia-nyiakannya, makanya nggak mau belajar. Ingin sih, tapi nggak mau takut ilmu yang sudah saya pelajari saya sia-siakan dengan cara tidak diamalkan. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadhi'an. Cukuplah dengan kamu tidak mau mempelajari ilmu itu menyia-nyiakan ilmu. Bahkan menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah tidak mau mempelajarinya. Jadi tetap kita wajib belajar. Setelah belajar wajib beramal. Demikian juga wajib mengamalkan apa yang sahih dari Nabi SAW dengan cara membenarkan semua berita yang sampai dari beliau, melaksanakan hukum-hukumnya. Bila datang berita dari Allah dan Rasulnya, benarkanlah berita itu. Percayai, imani, dan terima dengan sepenuh hati. Jangan sampai mengatakan, kenapa begitu, bagaimana ini, dan seterusnya. Karena itu bukan gaya hidup seorang mukmin. Lihat bagaimana sikap seorang mukmin ketika ada nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang diterangkan dalam Al-Ahzab 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki atau perempuan, ikhwan ataupun akhwat, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, mereka memilih pilihan lain dari urusannya. Ini ada ketetapan Allah, ketetapan Rasulnya, gak digubris. Mereka memilih alternatif lain. Gak pantas tuh. Maksiat. Durhaka. Makanya di akhir ayat ini, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Para sahabat zaman baheula, apabila Nabi SAW berbicara kepada mereka dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak masuk akal, dianggap aneh, tapi mereka menerima secara utuh, sepenuhnya, tidak bertanya, kenapa demikian? Bagaimana itu? Berbeda dengan orang-orang zaman Kiwari. Kita lihat apabila Nabi SAW menyampaikan satu hadis yang membuat akal mereka heran, mereka itu mengkritisi. Bukan mengambil petunjuk dari sabda Nabi SAW tersebut. Mereka menyatakan ini sikap kritis kita. Sampai kan ada yang menyatakan, saya pernah ketika ngaji ada pertanyaan, ya Ustadz, nampaknya semua hadis itu perlu dikritisi lagi. Ada waktu saya masih muda ya, sekarang juga sebenarnya masih muda. Ketika masih SMA atau mahasiswa gitu ya. Saya pernah mahasiswa dulu. Itu ada buku studi kritis hadis. Isinya apa? Isinya adalah mempertanyakan keabsahan, kebenaran hadis-hadis Nabi SAW. Dikritisi mereka bilang. Suatu saat saya ada pengajian, ya Ustaz, banyak hadis yang harus dikritisi ulang. Saya jawab, semua hadis sudah dikritisi oleh ahlinya. Semua hadis, nggak ada hadis yang tidak dikritisi. Dan oleh ahlinya, oleh ahli hadis. Dikritisi dari berbagai macam aspek. Aspek sanad, aspek rawinya, aspek matannya, semua sudah dikritisi dan sudah ada kesimpulan. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu, sudah dan oleh ahlinya.
Sekarang kalau yang Anda maksud yang mengkritisi kita, yang mengkritisi hadis itu kita tahu dirilah. Punya kemampuan nggak untuk mengkritisi hadis itu. Cek bahasa Arab ngartos hal tafhamul lughatul arabiyyah. Bisa paham nggak bahasa Arab? Bisa nggak ngomong bahasa Arab? Paling bisa inni uhibbuka. Hanya itu saja. Bahasa sama dengan bahasa Jerman cuma satu kalimat ikhli bedih. I love you. Wo aini. Cuma begitu saja kan. Yang lainnya tidak bisa. Apa definisi dari hadis? Duka. Yang begitu mau mengkritisi hadis. Sama dengan orang awam tentang mesin ngebongkar mobil. Bisa ngebongkarnya? Bisa, tapi awut-awutan gak bisa masang lagi. Jadi yang Anda maksud mengkritisi hadis itu menolak kebenaran hadis itu. Ini bertolak belakang dengan Al-Quran. Cuma menolak hadis dikemas dengan bahasa yang keren. Mengkritisi hadis. Yang mengkritisinya orang yang bodoh tentang hadis. Kita jawab, semua hadis sudah dikritisi, sudah diperiksa. Oleh siapa? Oleh ahlinya, para ulama ahli hadis. Nah, sebagai contoh umpamanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang menyebabkan kenapa orang begitu ada hadis yang tidak masuk akal itu dikritisi untuk ditolak, bukan untuk mengambil petunjuk. Akhirnya terhalanglah dia dari taufik, dari hidayah. Berakhir dengan menolak hadis itu. Betapa banyaknya orang yang menolak hadis apabila idza waqa'ad dubab fi ahadi inaikum, kalau ada lalat yang nyemplung di minuman kamu, celupkan lalat itu. Buang lalatnya, minum airnya. Karena di satu sayap ada penyakit, di sayap lainnya ada obat. Hadis ini sahih. Banyak orang nanti dulu, kita tanya dulu ke dokter bener. Nggak kan gitu ya. Sampai ada tuh seorang, bukan ulama sih, tapi cendekiawan muslim tingkat dunia. Asli dari Mesir, tapi pindah ke Qatar. Terkenal namanya, kalau saya sebut antum pasti tahu. Dia menyatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini. Sampai begitu, kalau begitu Nabi sembarangan ngomong gitu. Kalau Allah menyatakan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Contoh kata Syekh Al-Utsaimin, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Kata Nabi, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Jam 2 gitu. Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, berkata, siapa yang berdoa kepadaku di saat ini, aku akan ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku di saat ini, aku akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku di saat ini, aku akan beri ampunan. Hadis ini sahih, bahkan sebagian ulama menyatakan mutawatir. Allah turun ke langit dunia. Oleh Nabi SAW dikatakan kepada sahabat, gak ada satupun sahabat yang mengangkat lisan dengan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Allah turun? Ketika Allah turun, arasy-Nya kosong apa tidak? Kan Allah istiwa di atas arasy ya. Tak ada seorang pun sahabat yang begitu. Padahal para sahabat orang yang sangat cerdas dan kritis. Tapi loyalitasnya kepada Al-Quran dan Sunnah melebihi semuanya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, bagaimana cara turunnya Allah? Apakah arasy-Nya kosong?
Tapi zaman kiwari orang berkata, mengkritisi atau katakanlah ya, mengkritik hadis ini dengan mengatakan bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia. Kalau turun ke langit dunia berarti Allah memasuki alam. Kalau begitu alamnya lebih besar daripada Allah. Kan begitunya. Wah terus diakal-akali. Mereka memahami turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Sudah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau Allah turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Dari satu tempat ke tempat lain. Kalau makhluk turun dari atas ke bawah, tempat yang ditempati sebelumnya kosong. Terus tempat yang ditempatinya mungkin lebih besar daripada dirinya. Itu makhluk. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Terus bagaimana mungkin kalau begitu dikatakan Allah di atas arasy? Kalau setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Padahal sepertiga akhir malam itu bergulir terus di setiap tempat. Sekarang di kita jam 9:30. Saat ini ada di tempat tertentu yang waktunya pas sepertiga akhir malam ada? Ada. Mungkin di Saudi sekarang sekitar 5:30. Di Eropa mungkin sekitar 3:30. Nah Eropa kesanalah dikit gitu. Sekarang ya sepertiga akhir malam. Apakah Allah sekarang di langit dunia di atas Eropa? Terus sepertiga akhir malam itu bergulir di setiap tempat secara bergiliran. Kalau begitu Allah tak pernah di atas arasy. Itu kan otak mereka gitu. Kenapa? Karena mereka menyamakan turunnya Allah, istiwanya Allah di atas arasy dan turunnya Allah ke bumi ini disepertikan, diserupakan, disamakan dengan turunnya makhluk atau menetapnya makhluk di atas sesuatu. Kalau makhluk di atas sesuatu lalu turun maka tempatnya kosong gitu ya. Itu makhluk loh. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis yang menunjukkan pengingkaran mereka kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Walau annahum talaqaw hadzal hadits bil qabul wa qalu inna Allah azza wa jalla mustawin ala arsyih wal ulu min lawazimi dzatihi wa yanzilu kama yasha'u subhanahu wa ta'ala dan dafa'at anhum hadhihi syubah wa lam yatahayyaru fima akhbarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbi. Seandainya mereka menerima hadis ini sepenuh hati lalu berkata Allah istiwa di atas arsy karena ketinggian zatnya dan Allah turun ke bumi sebagaimana yang dikehendakinya dengan cara yang tidak sama dengan cara turunnya makhluk, cara istiwanya makhluk, maka akan tertolaklah syubhat ini dan mereka tidak akan kebingungan, keheranan tentang apa yang diinformasikan oleh Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan Allah turun ke langit dunia ini munculnya jauh di belakang. Zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada. Mereka langsung menerima. Karena kepasrahan hati mereka kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian wajib bagi kita menerima semua informasi dari Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang gaib dengan sepenuh hati. Dan istiwanya Allah di atas arsy, turunnya Allah ke langit ini urusan gaib. Wajib kita yakini tanpa mempertanyakan bagaimana caranya, bagaimana arasnya, bagaimana langitnya, keberatan nggak, amruk dong kalau diinjak oleh Allah, kan gitunya. Tanpa ada pertanyaan seperti itu.
Tidak mengkritisi dengan akal kita karena perkara gaib jauh di luar jangkauan kemampuan kita. Jangankan perkara gaib seperti itu. Di sekitar kita saja ya. Banyak perkara yang tidak gaib. Artinya masih alam nyata. Tapi tidak bisa kita fahami. Bagaimana struktur molekul udara umpamanya gas. Gimana bentuknya? Kita nggak tahu. Bagaimana bentuk virus? Kita tidak tahu. Kenapa kita yakin virus ada padahal tidak kelihatan? Hanya merasakan efek dari penyebaran virus itu. Kan begitunya. Hanya efek. Bentuknya, wujudnya kita nggak tahu. Itu saja sudah tidak bisa kita jangkau kecuali hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi perkara gaib di luar jangkauan kita. Dan contoh-contoh tentang hal ini banyak. Saya tidak ingin memperpanjang pembahasan masalah ini, kata Syekh Al-Utsaimin. Intinya sikap seorang mukmin terhadap hadis-hadis yang semacam itu wajib menerima sepenuh hati dengan menyatakan sadaqallahu wa rasuluhu kama akhbara. Benarlah Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diinformasikan. Lalu inilah sikap seorang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Baqarah terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya, demikian juga orang-orang mukmin. Masalah akidah wajib dibangun di atas landasan Quran Sunnah. Dan hendaklah orang mengetahui tidak boleh akal mengotak-ngatik urusan akidah. Bukan tidak boleh menggunakan akal untuk akidah, bukan. Tapi mengotak-atik. Gunakan akal untuk memahami akidah langsung dari sumbernya. Tapi jangan mengotak-atik yang bernada mengkritisi atau menolak. Kalau umpamanya ada sebuah keterangan yang sahih, Quran atau hadis yang sahih, berbicara tentang perkara yang di luar jangkauan kita, tapi nggak masuk akal kita, maka wajib diterima. Dan tuduh akal kita terlalu lemah, nggak bisa memahami. Dan itu banyak. Salah satu contohnya ketika kita membahas tentang asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu apa? Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ada yang besar, ada yang kecil. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang kan masih timur. Saya nggak memperhatikan tadi itu masih di barat apa di timur? Masih timur kayaknya ya. Ada hadis yang menjelaskan itu. Hadisnya tidak bisa kita fahami. Hadisnya sahih. Berbicara tentang apa yang di luar jangkauan kita. Ketika matahari terbit apa terbenam? Ngerelap saya. Terbenam. Nabi SAW bertanya, Atadruna aina dhahabatis syams? Kalian tahu nggak kemana perginya matahari? Kok tenggelam gitu? Para sahabat menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tahu nggak kalian kemana matahari pergi? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari pergi sampai dia tiba di bawah arsy Allah. Kemudian matahari itu sujud selama waktu yang dikehendaki oleh Allah.
Lalu kata Allah, idhab ila ma kunta tasyriq bil ams. Pergilah kamu ke tempat yang tadi kamu terbit. Akhirnya matahari pergi lagi ke tempat tadi atau kemarin dia terbit di sebelah timur lagi. Begitu seterusnya. Matahari sujud di bawah arsy. Sampai suatu waktu pas mendekati akhir zaman kata Allah Azza wa Jalla, pergilah kamu ke tempat kamu biasa terbenam. Maka matahari pun pergi dan terbit dari sebelah barat. Itu menjelang akhir dari kehidupan di dunia, menjelang apa? Kiamat. Coba ini hadis sahih. Bagaimana kita memahaminya? Matahari kok sujud di bawah arsy kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jauh di luar jangkauan kita. Akal tidak bisa memahaminya. Dari sini lahir dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya ma'atuh bumi ini datar apa bulat? Dan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan bumi ini datar. Dan banyak nas Al-Quran dan hadis yang lain. Tapi masalah apakah bumi datar bulat, masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama di zaman baheula sampai sekarang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan datar, iya. Imam Ibnu Abdul Bar juga menyatakan ini datar. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan ini datar. Ada yang menyatakan ini bulat, ada banyak. Zaman Kiwari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika Syekh Al-Albani dikatakan, ya Syekh, menurut Syekh bin Baz, bumi ini datar. Apa jawab beliau? Semoga beliau yaitu Syekh bin Baz berbicara atas dasar ilmu geografi yang beliau miliki. Ini urusan bukan urusan syariat. Urusan ilmu geografi. Gitulah. Ini ikhtilaf zaman baheula, ikhtilaf sampai zaman sekarang. Biarkan itu dalam keikhtilafannya. Kita nukil pendapat ini, pendapat itu dengan dalil, oke. Agar orang tahu ini ikhtilaf, jangan ribut, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Boleh kita berpegang teguh kepada pendapat yang lebih kita yakini, ihtiram kepada yang tidak kita yakini. Walaupun pembicaraan masalah ini menjadi kesempatan bagi orang yang tidak suka secara personal kepada dai tertentu. Antum mungkin pernah nggak menerima kiriman cuplikan video? Di sana ada saya, ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Firanda, ada Ustadz sunnah lain yang menyatakan bumi ini datar. Kemudian dijadikan itu sebagai candaan, sebagai bahan celaan. Malah di sana ada, saya pernah dapat pendakwah Abu Haidar menyatakan yang tidak percaya bumi ini datar ini kafir, gitu kan? Ada. Saya pernah dikirimi. Saya bilang tidak begitu, itu dipotong itu untuk memojokkan, untuk menyudutkan. Dan lihat komen di bawahnya, hujatan semua. Itu yang membuat saya senang. Dosa-dosa saya murudul gitu. Dasar wahaboy, tolol, macam-macam lah gitu ya. Pada itu kita berbicara masuk ketika merangkan ikhtilafnya para ulama. Hanya dipotong saja. Yang menyatakan siapa yang tidak percaya bahwa bumi itu datar kufur, Syekh bin Baz di antara. Bukan perkataan saya, hanya menyampaikan. Tapi itu salah satu pendapat. Pendapat ulama lain yang berbeda banyak. Udah biarkan. Terus pendapat saya cenderungnya kemana? Nggak penting cenderung kemana. Nah saya mah apa tuh? Udah para ulama sudah ada rujukannya, ikuti mereka. Abaikan pendapat para ustadz. Begitu saja. Jadi banyak perkara gaib yang di luar jangkauan akal kita. Bagaimana akal kita gunakan untuk merespon hal itu?
wajib kita percayai dan wajib kita tuduh akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Itu adalah masalah akidah. Wa kadzalika min nahiyatil ibadah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla kama ya'lamu katsirun minna anna al-ibadata mabniyatun ala amrayn asasain. Demikian juga dalam masalah ibadah. Itu tata cara beribadah kepada Allah. Sebagaimana sudah diketahui banyak orang bahwa ibadah dibangun di atas dua asas, dua fondasi. Satu di antara dua fondasi ini tidak ada, ditolak itu ibadah. Pertama, fondasi pertama adalah ikhlas karena Allah. Siapa yang ibadah karena selain Allah? Maksud karena Allah sudah kita terangkan, maksudnya melakukan ibadah untuk meraih apapun yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah tadi. Apa yang Allah janjikan? Pahala, ampunan, surga, dibebaskan dari neraka, rahmatnya, keridhoannya, kecintaannya. Terkadang iming-iming dunia ya. Ikhlas nggak? Ikhlas. Asal jangan itu satu-satunya. Kalau kita silaturahmi dengan niat agar dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki, boleh apa tidak? Menyertakan niat itu boleh. Tapi jangan satu-satunya. Kenapa kamu silaturahmi? Ya pertama pahala, yang kedua ampunan, yang ketiga Allah cinta, yang keempat rezekinya diluaskan, umurnya diperpanjang. Nah itu. Jangan, saya mah nggak penting pahala, nggak penting ampunan, nggak penting ridho Allah. Yang penting kaya dan panjang umur, makanya silaturahmi. Nah ini yang jangan. Tapi menyertakan niat itu boleh. Karena Nabi mengiming-imingi kita dipanjangkan umur, diluaskan rezeki dengan silaturahmi. Allah berfirman, siapa yang berinfak akan dibalas 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan di hartanya di jalan Allah seperti menanam satu benih, dari satu benih tumbuh 7 batang, dari setiap batang 100 benih. 100 benih satu batang, 7 benih 100 benih dari satu batang, 7 batang berarti 700 benih. Satu berlipat dari 700 kali lipat. Ini orang yang infak. Di dunia, di akhirat pahalanya tidak berkurang. Boleh gak kita infak dengan niat semoga dilipat gandakan 700 kali lipat? Boleh, asal jangan itu satu-satunya niat kita. Kenapa kamu sering infak? Saya hanya ingin kaya, saya mah gak ingin lah. Ridho Allah mah gak perlu pahala, ampunan gak perlu, yang penting ini. Nah itu yang jangan. Orang yang infak dapat pahala. Orang yang infak dapat ampunan. Orang yang infak dijanjikan surga. Orang yang infak dijanjikan dibebaskan dari azab. Orang yang infak akan diangkat derajat banyak. Dan orang yang infak akan dilipat gandakan hartanya. Dibukakan pintu rizkinya. Itu niatkan semua itu boleh. Salah satunya itu. Jangan sampai hanya satu. Saya mau infak agar kaya. Nggak perlu pahala dari Allah. Nggak butuh ridho Allah. Nah itu yang jangan. Ya. Faham apa mengerti? Faham dan mengerti. Jadi pertama, ibadah dibangun atas asas yang paling pokok yaitu ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas? Ingin beramal tapi ingin memperoleh dunia. Beramal ingin kaya. Beramal ingin dikenal, beramal ingin dipuji, maka itu keluar dari zona keikhlasan, tidak ikhlas. Ini fondasi pertama. Fondasi kedua, mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam.
mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ibadah yang kita lakukan tersebut. Hendaklah seorang melakukan ibadah berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasul-Nya, tidak mengada-adakan kebid'ahan dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut. Baik dalam masalah pokok ibadah, tata cara ibadah, dan seterusnya. Apa yang tidak diamalkan di zaman Nabi berarti bukan bagian dari agama. Imam Malik menyatakan apa yang tidak menjadi bagian dari agama di zaman Nabi SAW tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai kiamat. Catat 2 poin. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan menjadi bagian dari agama di zaman itu tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Ada orang yang menyatakan, oh para sahabat banyak yang mengada-adakan amalan tanpa contoh dari Nabi dan oleh Nabi dipuji. Ada yang begitu? Ya ada. Contohnya umpama ketika sami Allahu liman hamidah. Ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan dan seterusnya. Itu doa tidak diajarkan oleh Nabi, tapi oleh sahabat dibaca. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa i'tidal tadi? Tidak ada yang ngaku. Lalu Nabi SAW menyatakan, aku melihat para malaikat berebut mencatatkan. Ada sebagian orang menyatakan ini contoh boleh mengada-adakan cara ibadah yang baik yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bidah ya bidah tapi hasanah. Itu masuk sebagai sunnah karena ada apa? Itsbat dari Nabi SAW. Ada legitimasi dari Nabi SAW bahwa itu benar. Silakan amalkan. Nah, apakah semua sahabat yang berkata atau beramal di luar yang diajarkan dibiarkan oleh Nabi? Tidak. Ada sahabat yang ditegur. Mengatakan sesuatu oleh Nabi ditegur. Karena itu keliru. Itu mengandung unsur syirik. Tapi syirik kecil. Ketika seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Oh ditegur. La taqul Masya Allah wa syi'ta. Walakin qul Masya Allah wahdah. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya Masya Allah wa syi'ta tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Jangan kamu katakan itu. Ini salah, keliru. Tapi katakan Masya Allahu saja. Tanpa saja. Masya Allah. Sudah. Jangan ditambah dengan wasyita. Karena ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kehendak Allah dengan kehendak Rasul SAW. Ditegur. Teguran Nabi SAW kepada para sahabat yang mengatakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, lalu ditegur karena salah banyak. Adapun yang dikukuhkan, oke ya amalkan. Berarti sunnah namanya sunnah takririyah. Sunnah itu kan ada 3 ya. Sunnah qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Qauliyah itu ucapan Nabi SAW. Fi'liyah itu perbuatan Nabi SAW. Takririyah itu ucapan atau perbuatan sahabat di hadapan Nabi dan dibiarkan atau didukung. Nah itu sunnah. Termasuk sunnah Nabi. Adapun sekarang ucapan perbuatan sahabat yang tidak dibiarkan oleh Nabi bahkan ditegur banyak. Nah sekarang kita mengada-adakan tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita yakin bahwa tambahan ini akan dianggap baik oleh Nabi SAW?
Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, diadakan sekarang. Lalu dianggap bagian dari agama ini. Bagian dari agama ini tapi tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Bagaimana bisa? Nanti orang semau-maunya mengadakan tambahan-tambahan lalu dianggap bagian dari agama ini. Akhirnya Islam ini nambah ajarannya nanti. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, sekarang diadakan gitunya, dianggap bagian dari agama ini, lalu disebut dengan cap bid'ah hasanah. Iya sih bid'ah mereka ngaku, tapi ini kan baik. Disebut bid'ah hasanah. Dalilnya apa? Dalilnya tuh sahabat ada yang bikin zikir dan oleh Nabi dipuji. Iya, kalau ada pujian dari Nabi, iya betul. Itu berarti sunnah takririyah. Ya. Adapun tambahan yang kita tambahkan zaman kiwari, dari mana kita yakin bahwa Nabi akan membiarkannya? Itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Penjelasan saya ini penerangan dari perkataan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini. Kata beliau, "Falau anna ahadan athbata syai'an min al-asbab li'ibadatin ta'budullaha biha duna dalilin radadnahu alaihi dzalik. Wa qulna inna hadza ghairu maqbul. Li'annahu la budda an yuthbita bi anna hadza sabab litilkal ibadah. Wa illa falaysa bimaqbulin minhu. Walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadat lam ya'ti bihi syara' aw ata bihi abi syai'in warada bihi syara' lakin ala hay'atin ibtada'aha aw fi zamanin ibtada'aha qulna innaha mardudatun alaik." Seandainya ada seseorang menetapkan sesuatu sebab untuk melakukan ibadah, dia beribadah kepada Allah dengan cara itu. Tanpa dalil kita tolak. Kita katakan ini tidak bisa diterima. Karena mau tidak mau untuk menetapkan bahwa ini sebab untuk melakukan ibadah itu harus ada dalil. Kalau tidak, kita tidak terima. Seandainya seorang menetapkan syariat sesuatu dari ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat atau ditetapkan oleh syariat tapi dengan cara-cara yang diada-adakan atau waktu yang diada-adakan, kita katakan ditolak. Kalau Syekh Ali Hasan Al-Athari mengarang sebuah kitab judulnya Ilmu Usulil Bid'ah. Beliau menjelaskan bid'ah itu ada dua. Bid'ah haqiqiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah adalah kebid'ahan yang tidak ada asalnya. Ibadah tersebut sama sekali tidak ada asalnya di zaman Nabi, para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nggak ada di zaman itu pengamalannya, diada-adakan sekarang. Maka itu disebut bid'ah hakikiyah. Seperti perayaan-perayaan hari-hari besar Islam yang dianggap bagian dari agama ini. Adapun bid'ah idhafiyah adalah kebid'ahan yang berupa amalan yang disyariatkan tapi dilakukan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Contoh apa? Contoh azan. Azan disyariatkan? Ya. Kapan? Ketika datang waktu sholat, mengajak waktu sholat. Ketika azan diamalkan, dilakukan bukan untuk memanggil waktu sholat. Di waktu lain, maka ini bid'ah idhafiyah. Ada orang sekarang azan tapi bukan untuk memanggil sholat, ada? Kapan? Di kuburan. Untung mayitnya tidak bangun. Aduh, sok gerak komat. Kalah labur. Ketika apa lagi? Ketika mau
berangkatkan haji ya. Diantar dengan azan. Azannya disyariatkan. Tapi dilakukan bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Ini yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Ini salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak. Nah, jadi dua jenis kebid'ahan ini adalah sama-sama dihukumi bid'ahnya. Karena apa? Karena dua-duanya keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu berkata para ulama, innal asla fil ibadat al-khadar hatta yaqum ad-dalil ala masyru'iyatihi. Pada asalnya hukum ibadah itu haram, terlarang, sampai datang dalil yang mensyariatkan. Ini kaidah usul fiqih ini ma'ruf di kalangan para tulabul ilm, apalagi para ustad, para kiai. Al aslu fil ibadati at-tahrim hatta yaquma fihi dalil. Pada asalnya hukum ibadah itu haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Ketika ada orang awam tuh, nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih, kaget. Nggak benar ini kaidah, kan asalnya ibadah teh wajib. Karena ada ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hukum asal ibadah wajib. Kok ini ada kaidah hukum asal ibadah haram? Ini orang bodoh tapi agul ku kabodohan. Kabodohan itu ditemong-temong kabatur. Saya ingat salah satu dosen saya suka ngomong begitu tuh. Rahimahullah. Pernah dengar Pak Endang Saifuddin Ansori? Rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Beliau dulu dosen saya. Jadi kalau ada mahasiswa yang salah dalam berbicara, agul ku kabodohan, kabodoh tadi temong-temong gak batur gitu ya. Jadi kalau dalam berdialog gitu ya, dia mengemukakan dalil yang konyol, itu ngomongnya begitu. Agul ku kabodohan, eta kabodoh ditemong-temong. Kayak orang tadi, ini kaidah nggak benar, maka hukum asal ibadah haram. Kan ibadah asalnya wajib. Ini orang nggak paham. Maksud hukum asal ibadah itu haram adalah tata cara ibadah dan jenis ibadah awalnya haram. Salat haram. Dan wayaki salat umpamanya 3 rakaat. Haram. Salat apa? Salat itu dah salat mah ibadah. Sampai datang dalil yang memerintahkan baik wajib atau sunnah. Ada perintah sholat yang 5 waktu wajib. Ada datang perintah sholat duha sunnah. Ada datang perintah sholat tahajud sunnah. Ada datang dalil perintah tentang tahiyatul masjid, rawatib, dan itu sunnah. Selain yang tidak diperintahkan haram. Sok jam segini, sholat 5 rakaat. Sholat itu pokoknya sholat mah ibadah. Haram. Tidak ada perintah. Itu maknanya. Ya. Bukan ibadah secara umum dengan makna umum kepada Allah. Bukan begitu. Ya, ibadah kepada Allah wajib. Tapi maksudnya adalah jenis ibadah, waktu dan caranya hukum asal haram. Karena ibadah kepada Allah wajib, cara beribadah kepada Allah harus berdasarkan aturan dari Allah, bukan semau kita. Caranya, isi doanya, waktunya bukan menurut semau kita. Tapi Allah yang bikin. Allah menyatakan wajib kalian ibadah. Cara ibadah yang benar yang aku inginkan begini. Waktunya waktu ini. Caranya begini. Doanya begini. Itu tuh maksudnya. Cara-cara, waktunya, jenis ibadahnya, hukum asal haram. Tidak boleh ditetapkan oleh manusia. Ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah itu, maknanya demikian. Allah berfirman yang menjadi dalil adalah surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah.
Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat berupa agama bagi mereka yang tidak Allah izinkan? Jadi ada selain Allah yang membuat syariat berupa agama tanpa izin Allah. Allah tegur, nggak boleh itu. Pernah saya bilang, jangankan orang biasa, Nabi SAW aja diancam kalau bikin syariat tanpa izin Allah hanya dari ijtihad pribadi beliau lalu diaku ini ajaran Allah, oleh Allah diputus tuh urat lehernya. Nabi diancam begitu. Sebagaimana dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Seandainya dia Muhammad SAW mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu akan kami putus urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu ancaman Allah kepada Nabi SAW. Yang menyatakan nggak boleh Nabi menetapkan syariat berdasarkan ijtihad pribadinya. Harus berdasarkan wahyu instruksi dari Allah berupa wahyu. Apalagi kita lebih dilarang lagi. Maka siapa orang yang melakukan ibadah tapi nggak nyontok dalam pelaksananya kepada Nabi SAW, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi nggak ada contohnya dariku, itu ditolak. Pertama, melakukan ibadah. Tapi ibadah ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ditolak. Kedua, ibadahnya ini diperintahkan oleh Quran, oleh hadis Nabi. Tapi tata caranya semau kita. Tidak mencontoh tata cara ibadah Nabi SAW. Ditambah, dikurang, dirubah. Maka ini juga tertolak. Dan kalau tertolak maknanya tidak diberikan semua yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan ibadah itu. Contoh salat. Allah menjanjikan orang yang salat itu pahala yang besar, ampunan yang besar, wajib surga, semua dosa-dosanya itu akan Allah ampuni gitu ya. Allah meridhoi, Allah mencintai, Allah angkat derajatnya gitu. Itu orang yang salat. Kalau salatnya di apa? Diterima. Tapi begitu sholatnya ditolak, semua yang Allah janjikan gak dikasih. Ampunan gak dikasih. Pahala, keridhoannya, surganya, ketinggian derajat, enggak. Semuanya itu akan Allah batalkan. Allah cancel. Jadi sudah capek sholat, gak kepake. Barijeng di teke. Karena diazab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, dan seterusnya ya. Ini dalam masalah ibadah. Maka wajib dalam masalah ibadah beribadahnya itu sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain ikhlas di dalam hal niat. Siapa orang yang tidak memenuhi satu di antara dua syarat itu, atau dua-duanya, ya tidak ikhlas, ya tidak nyunnah, wah tambah ditolak. Maka ditolaklah ibadah tersebut. Inilah dua asas dalam ibadah. Dalam akidah harus berdasarkan ilmu Quran dan Sunnah sehingga pengamalan dari akidah kita benar. Dalam ibadah juga harus diambil berdasarkan Quran Sunnah sehingga pengamalan dari ibadah kita ini benar. Demikian juga dalam tiga hal yang lain. Tiga hal yang lain itu tadi dalam hal akhlak, dalam hal adab, dalam hal muamalah wajib didasarkan pada ilmu. Jadi semua yang kita miliki dari agama ini aspek akidahnya,
Aspek ibadahnya, aspek akhlaknya, aspek adabnya, aspek muamalahnya itu merupakan pengamalan dari ilmu. Aplikasi nyata dari apa yang Allah terangkan dalam Quran Sunnah berupa sumber ilmu. Kita baru menjelaskan 2 poin, akidah dan ibadah. Nanti untuk akhlak, adab dan muamalah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Oh, ini pertanyaan bagaimana itu? Berarti ada pertanyaannya. Bagaimana? Ya begitu. Apa baik apa enggak gitu ya. Kita sudah, yang saya ingat ya, sudah 2 kali kedatangan syekh yang dua-duanya pernah mengadakan tabligh akbar di Masjid Al-Ukhuwah. Siapa? Hisham ya. Pertemuan terakhir ada pertemuan khusus dengan asatidzah. Kalau yang pertama saya hanya hadir di rumah makan Cibiuk waktu itu karena ada pulang dari Subang, jadi nggak sempat ngobrol panjang. Yang kedua ini sempat ngobrol panjang. Nah, di sesi tanya jawab saya bertanya, ini di bawah khusus para ustadz jadi tidak diterjemahkan dengan bahasa Arab. Saya bertanya kepada syekh itu. Saya itu sebenarnya lebih muda dari saya. Tapi ilmunya kan lebih tinggi. Minimal ilmu bahasa Arabnya. Syekh, kadang-kadang kita ini terjebak kepada satu keadaan yang mengharuskan kita diskusi dengan orang yang berbeda akidah, berbeda manhaj. Atau kadang-kadang ada tantangan debat terbuka. Hayu siap ketemu. Gitu kan. Secara terbuka. Beberapa kali pernah kita layani, tapi tak ada sesuatu pun yang berakhir maslahat. Semua berakhir madarat. Itu data itu tidak saya ungkapkan ke saya itu, hanya saya bertanya. Kadang-kadang kita diundang untuk munaqasyah, diskusi dengan yang berbeda manhaj, berbeda akidah gitu ya. Bagaimana, apa kita layani apa tidak? Sebab apa? Kenapa saya nanya begitu? Pertama, sering kejadian. Yang kedua, kita tahu para ulama kita melayani debat. Syekh Al-Albani rahimahullah debat dengan orang tokoh Ikhwanul Muslimin sampai 3 hari 3 malam, kemudian taslim dia. Si orang itu wahwa ma'ana al-an. Dia sekarang bersama kita, berguru kepada Syekh Al-Albani. Ulama-ulama zaman dulu, kenalkan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dulu beliau seorang sufi. Bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada diskusi debat, mengakui keilmuan lalu menjadi muridnya. Berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan mengakui serta memuji segala hal tentang Ibn Taimiyah. Nah kita gimana? Beliau menjawab. Hukum asal munaqasyah dengan cara yang baik ya disyariatkan. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, pelajaran yang baik dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Hukum asal berdebat disyariatkan asal dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Nah, itu ada, dibolehkan. Nah, makanya para ulama melakukan itu. Tapi bagaimana dengan kita? Lihat kapasitas kita, karakter orang itu. Kalau karakter orang itu bukan mencari kebenaran, tapi ingin riweuh ngari riweuh. Ingin mencari kemenangan. Kalau dia menang hujahnya kita akan
di pojokan mati-matian, kalau umpah kalah hujahnya ngajak gelut. Ada yang begitu? Ada. Kita umpamanya kalah otaknya, kita ngadu otot, kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Wah, kita pasukan lebih banyak, kalau kita kalah dari segi hujah, kita kerahkan pasukan. Makanya mereka yang seperti itu yang demen mempersekusi pengajian. Ada pengajian yang tidak mereka sukai, bubarkan. Kalau ininya sudah nggak sanggup otaknya, melayani debatnya sudah nggak sanggup. Nah itu berakhir ke sana. Jadi hasil debat, hasil diskusi, bukannya taslim, bukannya mengakui kebenaran, tapi mengerahkan kekuatan massa. Itu terjadi di banyak tempat. Tapi kalau ada orang yang hanif, orang itu benar berilmu dan mencari kebenaran. Kelihatan ketika diterangkan sesuatu mereka mengerti, paham, taslim. Silakan berdiskusi dengan orang itu. Nah, tapi kalau umpamanya tidak demikian, lebih baik menghindar. Walaupun kita disoraki, takut kalau dan seterusnya. Dan itu teralami oleh para ulama. Imam Syafi'i menyatakan rahimahullah, jadaltu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku. Karena nggak nyambung. Saya nggak tahu ini dalam kitab apa, tapi pernah mendengar kisah dari Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah bahwa Ibnu Aqil penyusun kitab syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Alfiyah itu kitab bahasa Arab, nahwu ada, sharaf ada, tajwid ada, berisi 1000 bait lebih yang isinya kaidah bahasa Arab. Ini menjadi rujukan utama di seluruh dunia tentang bahasa Arab, nahwu, sharaf dan tajwid juga ada di sana. Menjelang akhir hayatnya beliau mau pulang ke kampungnya. Di tengah jalan waktu Jumatan, sholat di sebuah masjid, kelihatan imam ini salah baca. Karena beliau ahli bahasa Arab. Kemudian ditegur berdua, karena begitulah akhlak salaf ketika menegur, gak boleh di hadapan orang banyak. Berdua. Dia malah menggusur tangan beliau ini ke tengah umat. Ini orang mau mengajak debat saya. Apa pertanyaanmu? Bingung ini orang. Akhirnya beliau bertanya, ma huwa makhrajul alif? Apa atau di mana makhraj alif? Tempat keluarnya huruf alif. Gimana cara mengeluarkan huruf alif? Dia nggak paham dengan pertanyaan itu, tapi jawabannya alif, ba, ta, sa. Terus disebut huruf hijaiyah sampai iya. Gak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Pengikutnya sorak, ini guru kita hebat. Coba. Mau bisa dialog gimana lagi dengan orang bodoh seperti. Akhirnya beliau meninggalkan orang ini. Ibnu Malik ini meninggalkan orang ini, udah nggak ada manfaat, disorakin, kalah, begitu. Biarkan. Kalah itu kalah berhujah karena tidak nyambung gitu ya. Bukan karena hujah dia benar, tapi nggak nyambung dengan isi pertanyaannya. Jadi betapa banyaknya kita mengemukakan sesuatu tidak difahami, dia menjawab dengan sesuatu lain yang tidak nyambung. Apa yang dialami oleh orang tadi pernah saya alami. Awal-awal kita dakwah tahun 90-an, ada yang ngajak dia di sebuah universitas swasta di daerah Buah Batu. Saya datang, orang itu lulusan Madinah. Tapi manhajnya Haroki. Ketika saya menjelaskan kenapa kita harus kembali ke manhaj salaf. Dalilnya, Qur'annya, hadisnya, qaul ulamanya. Dia malah buka-buka tidak mendengar omongan saya. Setelah beres giliran dia.
Dia apa bilang? Nggak ada satupun dalil yang mengharuskan rujuk ke manhaj salaf. Cikeneh dijelaskan. Nggak ada ulama yang... Waktu saya ngomong barusan antum mendengar enggak? Gitu. Terus dia menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi lafaznya keliru. Padahal dia jurusan hadis. Afan Ustaz. Lafaz hadis tadi itu bukan kayak begitu. Kan kita berbicara kaidah dalam mustalahul hadis. Nggak boleh merubah walaupun satu huruf. Ini Anda menyatakan. Dia sebut Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Khairul qurun qarni. Enggak, lafaznya bukan khairul qurun, khairun nas. Terus begitu. Baru belum 1 jam, waktu itu belum musim HP, musim pager. Oh maaf saya ada perli. Maaf saya nggak bisa selesai. Lenyeng teh kabur. Si orang yang mempijarnya teh kawannya. Udah kabur saja. Harusnya sampai asar ini baru jam 10. Dari jam 9 sampai jam 10 sudah kabur. Kumaha tuh ya teh. Gitunya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat karakter orang itu. Bukan kebenaran yang dicari. Jangan dilayani walaupun akhirnya kita disoraki. Akhirnya kita disoraki. Ya. Awal-awal kita dakwah, kita menerima tantangan diskusi beberapa kali. Ada yang datang tapi baru setengah jam kabur. Ada yang mereka nantang, kita datang, dianya nggak datang gitu. Ada lagi yang sudah komitmen, pembatalan nggak jadi. Ada yang seperti itu. Di awal-awal kita tahun 90-an dakwah begitu. Sekarang kita sudah kapok. Mau ada yang menantang, yang ngajak, enggak kita layani. Sekalipun kita apa? Dituduh macam-macam. Kalah, pengecut, enggak berani. Enggak. Karena selalu berakhir buruk. Selalu berakhir madarat. Selalu menimbulkan banyak permusuhan. Ya. Ketika dialog terjadi, masing-masing mengklaim ini lebih kuat, ini lebih kuat. Dan netizennya, para pendukung masing-masing itu memuji ini, memojokkan itu. Ini juga begitu. Nggak ada maslahatnya ya. Tambah mempertajam perbedaan dan kebencian mereka kepada dakwah ini. Saya kaget kalau umpamanya ustadznya dan asistennya nyalaf, yang hadir bukan salaf kok bisa ya. Biasanya yang bukan salaf nggak mau hadir. Tuh apalagi sudah 44 kali pertemuan kok bisa. Karena orang Arab. Oh iya. Ya semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya ya. Amin. Ada lagi pertanyaan lain? Enggak. Ada mic enggak? Pertanyaannya apa? Boleh enggak gitu? Atau laporan juga? Laporan ada orang yang hanya mencari fatwa yang menguntungkan dirinya saja. Pertanyaannya, gimana orang kayak gitu? Ya begitu. Orang itu kayak begitu. Orang itu hanya mencari fatwa yang meringankan. Itu namanya talfiq. Apa makna talfiq? Talfiq itu adalah akhdul qaul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ada banyak pendapat, dia ambil bukan yang terkuat hujahnya, argumentasinya atau dalilnya,
Tapi yang dia ambil adalah yang lebih menguntungkan dirinya. Kalau hukum dari sebuah amalan berdasarkan beberapa pendapat semuanya itu berisiko. Dia ambil yang paling kecil risikonya. Bukan berdasarkan apa? Berdasarkan mana yang lebih kuat dalilnya. Contoh umpamanya. Yang ma'ruf ini. Hukum akhwat menutup wajah. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Tidak ada yang menyatakan mubah apalagi haram. Fatwanya perbedaannya antara wajib dan sunnah. Lalu ada akhwat, lebih baik saya mengambil yang sunnah lebih enteng resikonya. Daripada yang wajib besar resikonya. Itu namanya talfiq. Akhdul qaul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat sesuai dengan hawa nafsu. Mestinya pelajari dalil keduanya. Yang wajib dalilnya apa, yang sunnah dalilnya apa. Ambil mana yang terkuat. Dan toleran kepada yang tidak kita ambil. Umpamanya, berdasarkan kajian ini saya lebih cenderung wajib. Maka amalkan untuk dirinya, tapi jangan cela akhwat yang masih berpendapat tidak wajib, masih membuka wajahnya. Jangan cela. Apalagi ahli maksiat tuh. Jangan. Bidah bukan nyalap tidak bersadar mah. Enggak. Banyak yang tidak nyalap tapi tidak bersadar. Karena ulama ikhtilaf. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan ini sunnah. Menutup wajah sunnah. Tapi sunnah yang memang sudah waktunya harus diamalkan kata beliau. Para ustadz kita juga ikhtilaf. Ada yang berpendapat sunnah sehingga istri-istrinya tidak bercadar. Ya. Dan kita hargai. Gak masalah. Kalau ada istri ustadz tapi tidak bercadar. Mungkin ustadz itu berpendapat sunnah. Dan tidak berdosa orang yang membuka wajahnya. Gak masalah. Kalau saya secara pribadi cenderung wajib. Istri saya diwajibkan. Tapi kalau ada umpamanya yang berpendapat sunnah lalu tidak, enggak masalah. Silakan saja. Asal memang tadi objektif. Insaf. Berdasarkan dalil yang mereka pahami ini. Jangan sampai menurut saya sunnah dan ini lebih aman sih. Jangan. Itu hawa nafsu namanya. Ya. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Maka jangan ambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi ambillah pendapat yang menurut kita hujahnya lebih kuat walaupun lebih berisiko, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah, jangan ada lagi. Sudah lewat waktunya. Insyaallah kita jumpa kembali hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.